berdua dengan NIM 15 saya budaya dan agama di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan. Saya semester 2. Saya dari kelas B. Di sini saya membuat video tugas untuk memenuhi UTS mata kuliah antropologi pariwisata dengan dosen Sani Anak. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan dari UTS mata kuliah antropologi pariwisata. Dengan soal yang pertama, jelaskan definisi kebudayaan menurut A. B. Taylor dan Konjaraningrat. Kemudian, analisislah bagaimana aktivitas pariwisata dapat menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat lokal, minimal mencakup tiga aspek, yaitu ada transisi ekonomi, pola interaksi, atau gaya hidup. Dan berikan contoh dari materi perkuliahan. Ya baik, saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor pertama, yaitu definisi kebudayaan menurut A.B. Taylor dan Konjaraningrat. Yang pertama, menurut A.B. Taylor. Menurut A.B. Taylor, dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture pada tahun 1871, Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Poin utama Taylor adalah bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dipelajari atau learning behavior, bukan diwariskan secara biologis. Yang kedua, menurut Konjaraningrat. Menurut Bapak Antropologi Indonesia ini mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ia membagi kebudayaan ke dalam 3 wujud. Yang pertama, ada ide atau gagasan. Ide atau gagasan adalah wujud ideal yang abstrak, yaitu wujud berpikir manusia yang memiliki ide-ide gagasan untuk menyampaikan sesuatu pendapat yang masyarakat peroleh. Yang kedua, ada aktivitas atau tindakan, yaitu sistem sosial yang berpola. Yang kedua, ada aktivitas atau tindakan. Bisa disebut sistem sosial yang berpola, yaitu aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat lokal. Yang ketiga, ada artefak. Artefak adalah kebudayaan fisik atau kebendaan. Adalah benda-benda yang memang sudah ditemukan dan terjadi di masa lampau. Ya, yang berikut saya akan menjelaskan analisislah bagaimana aktivitas pariwisata dapat menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat minimal mencakup 3 aspek, yaitu transisi ekonomi, pola interaksi, atau gaya hidup. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan transisi ekonomi. Transisi ekonomi dari agraris ke jasa. Kehadiran pariwisata seringkali mengubah struktur mata pencaharian masyarakat. Lahan yang dulunya digunakan untuk pertanian atau perkebunan beralih fungsi menjadi penginapan, restoran, atau atraksi wisata. Hal ini menciptakan pergeseran dari ekonomi subsisten memenuhi kebutuhan sendiri menuju ekonomi pasar yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Yang kedua, pola interaksi sosial atau komodifikasi hubungan, yaitu interaksi yang dulunya bersifat komunal dan tulus berdasarkan adat istiadat yang seringkali berubah menjadi bersifat transaksional. Muncul fenomena komodikasi budaya, di mana ritual atau tradisi yang sakral dikemas sedemikian rupa sebagai tontonan demi kepentingan ekonomi. Selain itu, terjadi perubahan dalam struktur otoritas, di mana kelompok muda yang menguasai teknologi atau bahasa asing mungkin memiliki pengaruh lebih besar dibanding tokoh adat tradisional. Yang ketiga, gaya hidup atau demonstration effect. Masyarakat lokal cenderung meniru perilaku, gaya berpakaian, atau pola konsumsi wisatawan yang mereka lihat.
Fenomena ini disebut demonstration effect. Hal ini bisa berdampak positif untuk peningkatan sanitasi atau kesadaran pendidikan, maupun terdapat negatif atau lunturnya nilai-nilai lokal atau perilaku konsumerisme yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi lokal. Ya, saya akan menjelaskan contoh nyata dari analisis kebudayaan menurut Abby Taylor dan Conjoraningrat. Yang pertama, contoh nyatanya yaitu pariwisata di Borobudur. Pariwisata di Borobudur itu sudah melakukan perkembangan, yaitu dengan menggunakan smart tourism, yaitu dalam konteks pengembangan smart tourism dan konservasi di Candi Borobudur. Kita dapat melihat perubahan nyata tersebut, yaitu contohnya transformasi masyarakat di desa-desa wisata seperti desa Wonorejo. Dahulu, masyarakat mayoritas penduduk bekerja sebagai petani padi. Namun, seiring dengan penetapan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP, terjadi transisi ekonomi besar-besaran. Masyarakat kini mengelola homestay dan jasa transportasi wisata. Secara gaya hidup, penggunaan teknologi digital seperti QR scanner untuk tiket atau promosi media sosial telah mengubah cara masyarakat lokal berorganisasi. Namun, tantangannya adalah menjaga agar nilai-nilai luhur Candi Borobudur sebagai warisan budaya tidak tergerus oleh kebutuhan komersialisasi semata. Kemudian, saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu bedakan secara tegas antara akulturasi dan komodifikasi budaya dalam konteks pariwisata. Berdasarkan materi, identifikasi setidaknya 2 dampak negatif dari komodifikasi terhadap nilai sakral dan tradisi lokal. Bagaimana konsep resiliensi budaya dapat menjadi solusi untuk mengatasi dampak tersebut? Ya baik, saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara akulturasi dan komodifikasi. Secara definisi, akulturasi adalah proses sosial yang timbul saat 2 kelompok budaya yang berbeda bertemu dan saling memengaruhi, tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Lalu, komunikasi budaya adalah proses perubahan nilai guna atau use value suatu produk budaya menjadi nilai tukar atau exchange value demi kepentingan pasar atau ekonomi. Yang kedua, secara sifat, yaitu akulturasi bersifat adaptif dan evolusioner, yaitu berjalan alami seiring waktu. Yang kedua, komunikasi budaya, yaitu bersifat transaksional dan instan, atau berorientasi pada permintaan wisatawan. Contoh akulturasi yaitu penggunaan instrumen musik modern dalam lagu daerah tanpa mengubah makna liriknya. Contoh untuk komunikasi budaya adalah tarian sakral yang dipersingkat durasinya dan dijual sebagai paket hiburan hotel. Ya baik, namun ada dampak negatif komunikasi terhadap nilai sakral. Berdasarkan literatur antropologi pariwisata, komunikasi yang tidak terkendali dapat mencederai integritas tradisi melalui yaitu yang pertama, desakralisasi atau pelepasan nilai suci. Ritual yang seharusnya dilakukan pada waktu tertentu dan di tempat suci dipindahkan ke panggung pertunjukan demi kenyamanan wisatawan. Hal ini menyebabkan hilangnya makna spiritual bagi pelaku budaya itu sendiri, karena ritual tersebut tidak lagi dianggap sebagai pengabdian kepada Tuhan atau leluhur, melainkan hanya sebagai pekerjaan. Dan untuk yang kedua, pendangkalan makna atau spurious culture. Demi memenuhi estetika atau foto atau keterbatasan waktu wisatawan, tradisi seringkali mengalami penyederhanaan ekstrim. Hal ini menciptakan budaya yang dangkal atau palsu, di mana generasi muda lokal mungkin tidak lagi memahami filosofi asli di balik seluruh tradisi dan hanya melihat sebagai komoditas ekonomi. Iya baik. Yang berikut
adalah bagaimana konsep resiliensi budaya dapat menjadi solusi untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Ya, resiliensi budaya adalah kemampuan suatu masyarakat untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai intinya sambil tetap beradaptasi dengan perubahan eksternal, termasuk pariwisata. Yang pertama, solusi untuk mengatasi dampak tersebut, yaitu yang pertama, sistem zonasi nilai. Masyarakat menentukan mana bagian dari kebudayaan yang bersifat front stage atau boleh ditampilkan untuk wisatawan secara komersial, dan mana yang bersifat backstage, wilayah sakral yang tertutup bagi publik. Dengan cara ini, komunikasi hanya terjadi di permukaan, sementara spiritual tetap terjaga. Dan yang kedua, ada solusi pemberdayaan kolektif atau community-based tourism. Resiliensi diperkuat ketika masyarakat lokal memiliki kendali penuh atas bagaimana budaya mereka dipresentasikan. Mereka bukan sekedar objek, melainkan subjek yang menentukan narasi tradisinya sendiri. Ya, dan yang terakhir, solusi yang terakhir yaitu transmisi pengetahuan antar generasi. Memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pariwisata dialokasikan kembali untuk mendanai sekolah adat atau pelatihan pelestarian budaya, sehingga regenerasi nilai tetap berjalan meski arus modernitas sangat kuat. Ya, dengan nomor yang ketiga adalah ritual, seni, dan kearifan lokal disebut sebagai aset strategis, bukan sekadar atraksi wisata. Jelaskan maksud pertanyaan tersebut dengan merujuk pada contoh tradisi pukul sapu lidi, festival pesona Metikei, atau festival Banda. Sertakah pula jelaskan tentang hubungan antara budaya material dan non-material dalam contoh yang Anda pilih. Ya, baik. Menyebut ritual, seni, dan kearifan lokal sebagai aset strategis berarti melihat unsur-unsur tersebut bukan hanya sebagai hiburan bagi turis, melainkan sebagai fondasi keberlanjutan hidup masyarakat setempat. Sebagai aset strategis, kebudayaan berfungsi sebagai perangkat sosial, identitas politik, dan instrumen pelestarian lingkungan yang jika hilang, maka industri pariwisata itu sendiri akan runtuh karena kehilangan jiwanya. Berikut saya akan menganalisis beberapa contoh, yaitu saya mengambil tradisi pukul sapu lidi dan festival Banda. Mengapa disebut aset strategis? Berbeda dengan atraksi yang sifatnya artifisial, ritual sebagai aset strategis memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, ada ketahanan sosial, yaitu ritual seperti pukul sapu lidi, Bima Mala, dan Morela Ambon adalah mekanisme rekonsiliasi dan penguat persaudaraan atau pela gandong. Tanpa stabilitas sosial ini, pariwisata tidak mungkin bisa berjalan dengan aman. Dan yang kedua, ada diferensiasi destinasi. Dalam persaingan global, kearifan lokal memberikan keunikan mutlak yang tidak bisa ditiru oleh destinasi lain. Dan yang ketiga, ada legitimasi konservasi, yaitu kearifan lokal seringkali memuat aturan adat seperti sasi di Maluku, yang secara strategis menjaga ekosistem alam yang menjadi modal utama pariwisata. Ya, yang berikut, hubungan antara budaya non-material dan material. Sebelum itu saya menjelaskan budaya material. Budaya material adalah yang berwujud fisik, yaitu seperti peninggalan-peninggalan sejarawan atau budaya atau leluhur-leluhur yang telah tiada. Dan yang kedua adalah budaya non material, yaitu secara nilai-nilai, wujud nilai-nilai, yaitu sebagai norma, sebagai nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Ya, contohnya ada di tradisi pukul sapu lidi di Mamala dan Morela. Budaya non material yang ada di dalam tradisi tersebut adalah nilai keberanian, sportivitas, dan keyakinan spiritual terhadap penyembuhan. Ada juga unsur sejarah tentang perjuangan melawan penjajah dan kekuatan doa dalam pembuatan minyak penyembuh atau minyak mamala.
Dan yang kedua, budaya material yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Ada sapu lidi dari pohon enau, minyak kelapa khusus untuk pengobatan luka, pakaian adat, dan arena pertunjukan. Dan yang ketiga, apa hubungannya budaya material dan non-material di tradisi tersebut? Tanpa nilai non-material, atau keyakinan akan khasiat minyak dan nilai persaudaraan, atraksi memukul punggung hingga berdarah hanya akan dianggap sebagai tindakan kekerasan. Sebaliknya, tanpa material, lidi dan minyak atau nilai keberanian dan tradisi tersebut tidak memiliki wadah untuk diekspresikan. Ya, untuk contoh festival yang di Banda, budaya non-material yang terkandung di Festival Banda adalah memori kolektif tentang sejarah rempah dunia, narasi kejayaan Banda, dan tradisi bahari masyarakat kepulauan. Dan yang kedua, ada budaya material yang terkandung di dalam Festival Banda, yaitu benteng Belgika, bangunan kolonial, perahu kora-kora, dan buah pala. Hubungan antara budaya material dan budaya non-material di dalam Festival Banda adalah benteng Belgika atau sebagai budaya material hanyalah tumpukan batu mati jika tidak dihidupkan oleh narasi sejarah dan ritual adat, yaitu budaya non-material yang disampaikan selama festival. Pariwisata strategis adalah yang mampu menjual cerita atau sejarah atau budaya non-material melalui situs, yaitu budaya yang material yang berwujud fisik. Ya, dari itu semua, sinergi untuk pariwisata berkelanjutan, ketika sebuah daerah memperlakukan budayanya hanya sebagai atraksi, mereka cenderung mengeksploitasi fisik atau budaya material demi uang. Namun, jika memperlakukannya sebagai aset strategis, pemerintah dan masyarakat akan menjaga nilai-nilai, yaitu budaya non-material, agar tetap murni. Pariwisata yang kuat di Maluku, misalnya, tidak hanya bergantung pada indahnya pantai, tetapi pada bagaimana kearifan lokal, seperti sasi atau pela gandong, memastikannya alamnya terjaga dan orang-orangnya hidup dalam harmoni. Ya, kemudian nomor 4. Seorang peneliti ingin memahami dampak jangka panjang pariwisata terhadap sebuah desa adat yang di Bali. Metode apa saja yang harus ia gunakan? Minimal 3. Dan mengapa? Kemudian, jelaskan bagaimana kombinasi pendekatan sinkronik dan diakronik dapat membantu peneliti menghindari kemampuan yang dangkal tentang perubahan budaya di desa tersebut. Untuk memahami dinamika perubahan budaya yang kompleks di sebuah desa adat, seorang peneliti tidak bisa hanya mengandalkan data statistik permukaan. Dibutuhkan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk menangkap pergeseran nilai yang halus. Ya, metode apa yang peneliti akan gunakan untuk memperoleh informasi-informasi di desa tersebut? Yaitu ada memperoleh tiga metode. Ya, untuk metode yang pertama adalah observasi partisipan atau participant observation. Peneliti tinggal dan hidup bersama masyarakat desa adat dalam jangka waktu tertentu. Mengapa? Metode ini memungkinkan peneliti melihat perbedaan antara apa yang dikatakan masyarakat kepada wisatawan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti dapat merasakan langsung ritme ritual dan interaksi sosial yang tidak terlihat oleh pengunjung biasa. Dan yang metode kedua adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Melakukan dialog terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, pelaku usaha wisata, hingga generasi muda. Mengapa? Untuk menggali persepsi, harapan, dan kekhawatiran masyarakat lokal. Dampak jangka panjang seringkali bersifat psikologis dan ideologis, yang hanya bisa terungkap melalui narasi personal. Dan yang ketiga, ada studi dokumentasi arsip, yaitu meninjau catatan desa, foto lama, atau laporan penelitian terdahulu mengenai desa tersebut. Mengapa? Untuk memiliki basis data perbandingan mengenai kondisi desa sebelum pariwisata berkembang pesat.
ini menjadi fondasi untuk melakukan analisis perubahan dari waktu ke waktu. Bagaimana kombinasi pendekatan sinkronik dan diakronik dapat membantu peneliti menghindari adanya kesimpulan yang dangkal tentang perubahan budaya di desa tersebut. Dalam studi kebudayaan, penggunaan kedua pendekatan ini sangat vital agar kesimpulan tidak dangkal, yaitu yang pertama pendekatan sinkronik atau analisis kontemporer. Pendekatan ini berfokus pada struktur masyarakat pada satu titik waktu tertentu atau saat ini. Peneliti menganalisis bagaimana sistem sosial, ekonomi, dan agama di desa adat Bali tersebut berfungsi hari ini di tengah gempuran pariwisata. Dan yang kedua, pendekatan diakronik atau analisis historis. Pendekatan ini melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang mengalir dalam waktu atau kronologis. Peneliti melacak sejarah perkembangan desa dari masa pra-prawisata, masa awal kedatangan turis, hingga kondisi sekarang. Dan mengapa kombinasinya menghindari kesimpulan dangkal? Dengan menggabungkan keduanya, peneliti tidak hanya melihat apa yang berubah secara sinkronik, tetapi juga mengapa dan bagaimana perubahan itu terjadi secara evolusioner atau diakronik. Misalnya, peneliti melihat adanya perubahan pada arsitektur rumah adat Bali atau secara sinkronik. Tanpa data sejarah atau diakronik, ia mungkin menyimpulkan masyarakat telah meninggalkan tradisi. Namun, dengan pendekatan gabungan, ia mungkin menemukan bahwa perubahan tersebut adalah bentuk adaptasi kreatif masyarakat untuk tetap menjalankan fungsi ritual di lahan yang semakin sempit akibat pembangunan hotel. Kesimpulan pun menjadi lebih berbobot. Masyarakat tidak kehilangan budaya, melainkan sedang melakukan negosiasi identitas. Ya baik, untuk yang pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima adalah, menurut Konjaraningrat, kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu sistem budaya yang ideal, sistem sosial atau aksi, dan kebudayaan fisik atau artefak. Ambil salah satu contoh destinasi wisata budaya di Maluku, dan analisislah destinasi tersebut berdasarkan ketiga wujud kebudayaan. Sertakan pula minimal 3 unsur kebudayaan yang universal atau klughorn yang terdapat di destinasi pilihan Anda. Ya baik, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengambil contoh destinasi di Negeri Lima dan Negeri Sei di Maluku, yang terkenal dengan tradisi Puku Sapulidi serta peninggalan sejarahnya. Yang pertama, analisislah berdasarkan 3 wujud kebudayaan, berdasarkan unsur Konjaraningrat. Yang pertama ada sistem budaya atau wujud ideal. Ini mencakup ide, nilai, dan norma yang tidak terlihat. Di Maluku, wujud ideal yang paling kuat adalah semangat pelagandong atau ikatan persaudaraan sejati antara desa-desa yang berbeda agama, dan nilai keberanian serta sportivitas dalam ritual Puku Sapulidi. Terdapat pula keyakinan spiritual bahwa ritual tersebut merupakan bentuk syukur dan pembersihan diri. Untuk yang kedua, ada sistem sosial atau wujud aksi. Ini adalah aktivitas atau pola interaksi manusia. Contoh nyatanya adalah prosesi ritual Puku Sapulidi itu sendiri. Di sini terlihat interaksi antara pemuda yang bertarung, peran para tetua adat yang memimpin doa, serta partisipasi masyarakat dalam menyiapkan minyak penyembuh atau minyak mamala. Interaksi ini berpola dan diatur oleh adat yang ketat. Dan yang ketiga, ada sistem kebudayaan fisik atau wujud artefak. Ini adalah hasil karya manusia yang dapat diraba atau bisa dipegang, bisa disentuh dan bisa dilihat. Contohnya meliputi sapulidi, yang dibuat khusus dari pohon enau, dan minyak mamala atau yang biasa disebut tasala, fungsinya untuk menyembuhkan luka-luka. Dan yang ketiga ada Masjid Kuno Wapawe yang secara historis terkait dengan persebaran Islam di wilayah tersebut. Dan yang terakhir ada pakaian adat yang dikenakan oleh para peserta ritual. Ya, saya akan menjelaskan 3 unsur kebudayaan universal atau klughorn. Yang pertama ada sistem religi atau sistem kepercayaan.
Ritual pukul sapu bukan sekedar tontonan, melainkan memiliki akar religius yang kuat. Upacara ini biasanya diawali dengan doa bersama dan terkait erat dengan perayaan Idul Fitri, biasanya pada 7 Syawal. Ini menunjukkan bagaimana agama dan tradisi lokal menyatu secara sinkretis. Dan yang kedua, ada sistem organisasi sosial. Adanya struktur saniri negeri atau lembaga adat yang mengatur jalannya ritual dan kehidupan bermasyarakat. Pembagian peran antara raja atau kepala desa adat dan kapitan, pemimpin keamanan atau pemimpin perang, dan marinyo atau pembawa pesan menunjukkan sistem organisasi sosial yang masih fungsional. Dan yang ketiga, ada sistem kesenian. Penampilan tarian tradisional seperti tari cakalele yang mengawali prosesi ritual serta iringan musik perkusi tradisional yang diiringi oleh tifa selama pertunjukan berlangsung. Ini merupakan ekspresi estetika sekaligus identitas kultural masyarakat Maluku Tengah. Ya, yang terakhir, kesimpulan yang kita ambil secara strategis adalah memahami destinasi menurut Konjan Reningrat, membantu pengelola pariwisata menyadari bahwa yang dijual bukan hanya artefak fisik seperti pemandangan pantai atau masjid tua, melainkan seluruh sistem budaya yang ada di baliknya. Jika nilai ideal atau pela gandong hilang, maka aktivitas sosial seperti pukul sapu lidi hanya akan menjadi atraksi kosong tanpa nyawa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.